Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada mata kuliah algoritma pemrograman setelah kalian semua UTS ya. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah algoritma rekursif. Nah, kemarin ya sebelum UTS kalian sudah belajar tentang basic algoritma ya, algoritma dasar, ada sorting dan searching. Lalu Anda juga pada perkuliahan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep rekursif dan membuat fungsi rekursif ya, serta menganalisis ekspresi rekursif. Nah, apa sih rekursif ya? Jadi rekursif itu adalah proses pengulangan item-item dengan cara yang mirip. Ya, ini definisi cara umum. Mungkin ini akan mirip-mirip dengan pengulangan tapi agak berbeda ya nanti ya. Nah, secara algoritmik suatu cara untuk mendesain solusi dari masalah dengan cara divide and conquer atau decrease and conquer. Apa itu? Yaitu mengurangi masalah ke versi yang lebih sederhana dari masalah yang sama. Sedangkan secara semantik sebuah teknik pemrograman di mana fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, ini memang kita atau banyak materi tentang algoritma rekursif yang mengatakan secara semantik ya, jadi memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau Anda lihat ya, Anda mungkin melihat gambar di sebelah sini ya, ini adalah contoh salah satu merek cocoa ya. Di dalam gambar merek cocoa Droste ini, di dalamnya itu ada gambar lagi, yaitu gambar dirinya sendiri ya. Ini adalah contoh atau gambaran algoritma rekursif ya. Dan contoh lain ya atau singkatan lain rekursif itu ya, selain algoritma itu juga ada beberapa singkatan ya. Jadi misalnya singkatan PHP ya. PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP komputer ini maksudnya adalah bahasa pemrograman web ya. Itu singkatan dari PHP itu sendiri. Jadi PHP, P-nya PHP ya, Hypertext Preprocessor ya. Jadi ini juga salah satu bentuk gambaran dari rekursif, tapi dalam teks, dalam sebuah singkatan. Lalu ada juga WINE, singkatan dari When is not an emulator. Ya, lalu GNU, ya GNU is not Unix. Dan SPAL, ya ini protokol and RDF Query Language. Jadi mungkin yang menemukan PHP, WINE, GNU, dan SPAL itu banyak terinspirasi dari konsep rekursif. Nah, lalu ya secara umum rekursif secara umum ya, masalah yang berkaitan dengan rekursif ini juga dapat diselesaikan dengan solusi iteratif. Iteratif itu pengulangan ya. Jadi tetapi terkadang kita perlu untuk mengidentifikasi dan mengindeks permasalahan yang lebih kecil pada saat memprogram. Nah, di dalam pemrograman rekursif tidak boleh memiliki tujuan akhir yang tidak terhingga. Ya, ini penting diperhatikan ya. Jadi harus punya satu kasus pokok atau basis ya, atau base case ya. Jadi tidak boleh looping forever, tidak boleh ada iterasi atau pengulangan yang tak terhingga, harus punya satu tujuan akhir. Umumnya rekursif itu pengulangan ya, mirip dengan pengulangan dari besar ke kecil. Ya, kalau biasanya kita melakukan pengulangan dari kecil ke besar, rekursif itu mirip dengan pengulangan tapi dari angka besar menjadi angka kecil. Ya, jadi ini ada tujuan akhirnya. Biasanya basis 0 dan basis 1 atau basis 1. Nah,
Rekursif juga harus menyelesaikan masalah yang sama pada input yang lain dengan tujuan menyederhanakan input masalah yang lebih besar. Nah, sejauh ini ya kita banyak menggunakan solusi iteratif ya. Sejauh ini kita banyak menggunakan solusi iteratif atau pengulangan. Dan solusi iteratif dilakukan saat kita mengkonstruksi for loop atau while loop ya, atau iteratif algorithm. Iteratif ini dapat menangkap komputasi yang pada suatu set variabel state yang diperbarui pada setiap iterasi melalui perulangan. Ya, jadi di sini yang lebih kita kenal adalah iteratif ya. Nah, ini contoh ya, ini kita review lagi. Ya, contoh sebuah perkalian. Mungkin selama ini Anda langsung banyak menggunakan operator kali ya. Tapi perkalian itu kan sebetulnya terdiri dari beberapa, setidaknya satu operator tambah. Ya, jadi perkalian itu kan operator tambah yang cukup banyak ya. Jadi kalau ada perintah A kalikan B ya sama dengan menambahkan A pada dirinya sendiri sebanyak B kali. Jadi perkalian itu kan dasarnya adalah pertambahan. Ya, dasarnya pertambahan. Algoritmanya seperti ini. Jika I ya sama dengan B, ya resultnya 0. Initial state-nya seperti ini ya. Jika I sama dengan B, maka resultnya 0 ya. Nah, lalu ya tangkap state dengan cara iterasi sejumlah angka I yang dimulai saat B dan dekremen I sampai bernilai 0. Pada komputasi setiap kali iterasi lakukan result sama dengan result plus A. Nah, ini mungkin realisasinya mungkin kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya. Ini kalau kita menggunakan iteratif. Anda bisa melihat ya, fungsi kali, di sini def kali A, B ya. I sama dengan B, result sama dengan 0, while I lebih besar dari 0. Ya, kita lakukan looping. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan perhitungan ya, langsung kita lakukan perhitungan. Di sini saya akan gunakan pen ya di sini ya. Jadi kalau ada print kali 3,2 ya, 3 akan masuk ke A ya, dan 2 akan masuk ke B. Ya, jadi di sini A-nya 3, B-nya 2. Nah, selanjutnya ya, berarti kalau di sini saya akan menggambar sebuah variabel, ada A, ada B, ada I, ada result ya. Saya tambahkan lagi, ini ada I, lalu di sini ada result. Saya tulis R saja. Ya. Berarti A-nya 3, B-nya 2. I awalnya sama dengan B, berarti I-nya 2, resultnya 0. Nah, kita lakukan looping, pengulangan, iterasi ya. I lebih besar dari 0, maka result sama dengan result plus A. Ya, result sama dengan result plus A. 0 ditambah 3 berarti ini dicoret, hasilnya jadi 3. Ya, jadi 3. I sama dengan I minus 1. Ini dicoret jadi 1. Ya, jadi 1. Karena 1 masih lebih besar dari 0, ya maka result sama dengan result plus A. 3 ditambah 3, ini dicoret lagi, jadinya 6 ya. 6. Jadi 6 ini adalah hasil akhir nantinya ya. Kita cek lagi I-nya minus 1, ini I-nya jadi 0.
0 sudah tidak lebih besar dari 0 berarti selesai. 6 adalah hasil akhir. Ya. Maka di return result ya berarti dia outputnya adalah 6. Jadi sebetulnya perkalian itu adalah proses penambahan yang dilakukan berulang kali. Ini kalau solusi iteratif. Nah, berikutnya ya, kita gunakan solusi rekursif. Ya, untuk langkah rekursif atau rekuren, ya, Anda perlu memikirkan bagaimana kita mengurangi masalah dengan membuat penyederhanaan atau versi yang kecil dari permasalahan yang sama. Ya, perhatikan ya, di sini ada A kali B nanti ya. Saya lanjutkan dulu yang langkah basis ya. Jadi untuk langkah basis, kalau tadi langkah rekursif, langkah basis, terus kurangi masalah sampai mencapai kasus paling sederhana yang dapat menyelesaikan secara langsung. Misalnya ketika B sama dengan 1, sehingga A kali B sama dengan A. Ya, jadi ada langkah rekursif, ada langkah basis. Nah, Anda bisa melihat di sini A kali B itu A ditambah A sebanyak B kali, ya sebanyak sejumlah B. A ditambahkan A sejumlah B. Lalu di sini ada A ditambah A, ini B min 1. Ya. Artinya kalau A ini Anda pecah di sini, maka di sini akan disederhanakan ya A kali B minus 1. Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, ya Anda pecah, lalu di B minus 1 Anda pecah, di B minus 1. Kalau Anda lakukan terus-menerus, maka ini akan berkurang. Ya, dan pada akhirnya akan menjadi A dikali B minus N min 1. Ya. Nah, ini adalah prinsip rekursif. Nah, Anda bisa lihat untuk programnya ya. Di sini ada fungsi mul A, B. If B sama dengan 1, maka return A. Ya. Kalau 2 kali 1 kan hasilnya 2 kan? Jika ini A-nya 2, B-nya 1 kan hasilnya 2. Jika tidak, ya kan? Jika B-nya tidak sama dengan 1, berarti B-nya kita pastikan lebih dari 1 ya. Kita pastikan B-nya lebih dari 1 karena ini perkaliannya positif. Ya, anggap aja ini perkaliannya positif ya. Ini B kalau minus ini akan jadi masalah juga nih. Belum tentu benar juga ya. Nah, ini kita anggap aja perkaliannya B pasti positif ya. Jika B sama dengan 1 return A. Jika tidak, return A plus mul. Ya, mul A B min 1. Nah, ini memanggil lagi fungsi mul. Ini prosesnya belum selesai ya, Selesainya kalau sudah sampai base case. Dan pastikan kalau yang namanya rekursif itu harus menuju base. Karena base-nya 1 berarti kan dia akan melakukan semacam loop ya, semacam rekursif ya, bukan semacam rekursif ya, tapi melakukan rekursif. Rekursif itu semacam loop dari besar ke kecil. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi ya bentuk kerangka notasinya ya, kerangka notasinya dari contoh yang ini. Nah, bisa dilihat di sini analisisnya ya, ada A3, B4. Kalau B-nya 4, kita lihat A-nya 3 kali 3, 4 minus 1. 4 minus 1 ya, kali kan berarti manggil lagi ya. Karena manggil lagi, di sini Anda bisa, sebentar saya masukkan ya, ini ya. Ini manggil lagi, dia akan
menjadi ini ya. Menjadi ini. Jadi 3 ya, karena manggil lagi 3 ditambah kali 3,3 minus 1. Ya, 3 minus 1 kan 2. Ya kan? Lalu dia akan berubah. Ini kan jadi kali 3 ya. Lalu kalinya dipanggil ini kan tadi kan 3 minus 1 jadinya 2. 2 minus 1 berarti sisanya 1. Karena 1 itu sudah basis ya. Ini sudah ketemu basis ya, maka return A. Hasil ini akan jadi 3 ya. Return A. A-nya 3 berarti kan 3 ditambah 3. Ya kan? 3 ditambah 3 dikerjakan dulu. Ya. Jadinya 6. Ya kan? Terus kembali lagi ke atasnya lagi ya, yang tadi belum selesai, ya kan? Dia akan melakukan penambahan 3 ditambah 6, jadinya 9. Dan terakhir hasilnya ini ya akan masuk ke sini ya, return lagi ya, return lagi 3 ditambah 9 jadinya 12. Ini adalah gambaran dari rekursif. Jadi rekursif itu seakan-akan membentuk ini ya, segitiga semakin besar. Nanti kalau sudah ketemu basis dia akan mengecil lagi. Jadi seakan programnya itu belum selesai, dia sudah manggil dirinya sendiri. Belum selesai, dia manggil dirinya sendiri. Belum selesai, dia manggil dirinya sendiri sampai ketemu dengan basis. Ya, basis diperhatikan. Jadi harus ketemu basis dulu. Di sini kebetulan dia menggunakan basis 1. Nah, ini step by step-nya ya tadi ya. Ketahui 3, B-nya 4, ini fungsi kali, apakah ketemu ya? Dia akan return kali, ya kan? Di sini kan return-nya akan A ditambah kali A B min 1, jadinya seperti ini. Lalu B-nya kan jadi 3 minus 1, masih 2 ya, belum ketemu basis. Nah, kali lagi 2 minus 1 ketemu basis di sini. Nah, sudah ketemu basis, 2 minus 1 kan ketemu basis nih. Ya, makanya dia akan menjadi return A, ya kan? Return A. Itu tadi, ya. Nah, ini gambarannya step by step-nya. Jadi, setelah dia ke sini, ya besar, maka dia akan kembali lagi ke sini. Ya, jadi seakan dia menumpuk sampai dengan ketemu basis, lalu dia akan melakukan step by step pengulangan kembali seperti itu ya. Ini kurang lebih gambarnya rekursif, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya adalah faktorial. Nah, faktorial ini juga bisa kita buat dalam bentuk rekursif ya. Bisa terlihat bentuknya faktorial ini kalau ada n faktorial sama aja n kali n minus 1 kali n minus 2 kali n minus 3 sampai dengan 1, sampai dengan dikalikan 1. Contohnya kalau ada 4 faktorial di sini sama aja 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadinya 24. Anda bisa lihat di sini, ini bisa dilakukan secara rekursif maupun iteratif ya. Ada semacam pengurangan, ada semacam decrement. Biasanya increment, tapi di sini decrement. Decrement itu pengurangan 1. Nah, dalam hal ini ya sejauh yang kita tahu, jika n adalah 1, ya maka 1 faktorial bernilai 1. Hal ini dapat kita gunakan sebagai acuan basis. Ya, selama di situ ada basis, basisnya mengecil, ya maka kita bisa jadikan dalam bentuk rekursif. Bagaimana cara mengurangi masalah? Ya, terus tulis kembali persamaan yang lebih sederhana untuk meraih basis. Berarti
Di sini N kali N minus 1. Ya, kita ambil dari sini N kali N minus 1. Nah, terus, nah ini kita bisa lihat. Ya, bisa kita lihat. Ya, kalau tadi ada N kali N minus 1. Ya, ini kan tadi itu kan sama saja N kali N minus 1. Di sini ya, karena di dalam rekursif itu membutuhkan pemanggilan terhadap dirinya sendiri ya, maka N kali N minus 1 ini N minus 1-nya kita gantikan dengan ini, faktorial ini. Nah ya, jadi ini kita gantikan ke sini. Ya, dan ini ingat di sini ini sebagai basis. Nah, ini basis. Ini basisnya. Ini rekursif. Yang di bawah ini adalah rekursif. Sedangkan ini adalah notasinya. Ya, notasinya. Karena faktorial cukup N saja ya. Parameternya cukup N bisa. Nah, terus ya, analisanya kita bisa lihat ya, jika N-nya sama dengan 4, maka 4 kali faktorial minus 1. Karena faktorial di sini masih manggil, maka dia akan diturunkan lagi jadi 3 kali faktorial 3 minus 1. Ya. Lalu masih belum ketemu basis ya, 3 minus 1 kan jadinya 2, belum ketemu basis. Nah, dia akan diturunkan lagi faktorial 2 minus 1. 2 minus 1 ketemu basis. Ya, ketemu basis. Berarti kan outputnya adalah 1 nih. Ya, outputnya 1 ya sudah, berarti dia akan melakukan perkalian. 2 kali 1 hasilnya 2. Ya kan? Berarti kan sudah jadi lebih sederhana. 3 kali 2 hasilnya 6. Ya. Yang jadi lebih sederhana. 4 kali 6 jadinya 24. Nah, ini hasilnya dari langkah rekursif. Ya, ini untuk step by step rekursif pada faktorial. Nah, kita bisa lihat ya, iterasi versus rekursif. Rekursif itu mungkin lebih sederhana, mungkin ya, lebih mudah dipahami secara intuitif. Tapi kalau mungkin Anda masih belajar ya bisa jadi lebih sulit karena di sini ada kata mungkinnya. Ya. Nah, rekursif mungkin lebih efisien dapat dilihat dari sudut pandang programmer. Ya. Ingat, dilihat dari sudut pandang programmer. Karena tidak akan banyak mengetik banyak program. Tapi rekursi mungkin tidak efisien dari sudut pandang mesin. Ya, saya kalau tidak salah masih ingat beberapa tentang riset ya, membandingkan tentang rekursif dan iterasi. Dari sudut pandang mesin memang kelihatannya lebih bagus yang iterasi. Nah, terus ya kita lihat. Nah, ada di sini ada istilah penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Ya, penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasar atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Nah, prosesnya disebut dengan induksi. Contoh penalaran induktif di sini adalah harimau memiliki taring, anjing memiliki taring, serigala memiliki taring. Maka semua hewan karnivora memiliki taring. Ini adalah penalaran induktif. Ini bersifat khusus, ya. Ini khusus, ini khusus. Semua hewan bersifat umum. Ya. Nah, penalaran induktif pada basis, ya, pada basis pemanggil kali dengan B sama dengan 1 tidak memuat pemanggilan rekursif dan berhenti.
ya. Pada basis ya pemanggilan kali dengan kali yang tadi ya, kasus yang pertama ya. Tapi pada saat B lebih besar dari 1, maka akan membuat pemanggilan rekursif dengan versi yang lebih kecil dari B. Hal itu akan dilakukan terus sampai dengan B sama dengan 1. Jika diteruskan, pembahasan ini akan terkait dengan induksi matematika. Jadi ada hubungan antara rekursif dan induktif. Nah, ini tadi, ini gambarannya yang fungsi kali ini ya. Gambaran yang fungsi kali ini tadi. Dan gambaran yang kedua adalah faktorial tadi ya. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya Fibonacci. Ya. Ada atau dikenal sebagai deret Fibonacci. Ya, dinamai Fibonacci oleh Leonardo of Pisa. Jadi ini ilmuwan dari Italia. Ya. Deret Fibonacci contohnya ini ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8 ya. 13, 21, 34, 55 ya. 8, 9, 1, 4, 4 dan seterusnya. Awalnya itu 1, 1 ya. 1 ditambah 1 jadinya 2. Ya kan? 2 ditambah 1 jadinya 3. Ya kan? 2 tambah 3 jadinya 5. Ya kan? 3 tambah 5 jadinya 8. 5 tambah 8 jadinya 13 dan seterusnya. Ya, ini banyak diterapkan pada seni ya, alam, ekonomi dan seterusnya. Ya, mungkin kalau Anda pernah belajar prediksi ya, analisis teknikal di saham itu juga ada yang pakai Fibonacci. Nah, terus contoh kasus di sini. Contoh kasus menebak nilai Fibonacci. Ya, asumsikan X merupakan bilangan bulat positif. Ya, di sini ada kasus Anda mengasumsikan X adalah bilangan bulat positif yang digunakan sebagai acuan untuk mencari bilangan Fibonacci. Jika X sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Ya, jika X sama dengan 1, outputnya 1. Jika X sama dengan 5, maka outputnya adalah 8. Perhatikan bahwa basisnya jika X bernilai 0 atau 1. Jadi, basisnya jika X bernilai 0 atau 1 akan mengembalikan 1. Maka kondisi rekurennya ini yang ditanyakan. Bagaimana kondisi rekurennya? Nah, realisasinya seperti ini. Ya. Fib X, berarti ya Fibonacci X. Jika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, maka return 1. Else, Fib X ya minus 1 dan Fib X minus 2. Ya, di sini bisa Anda lihat ya, karena tadi ini kenapa bernilai 0 atau 1 dapat dari sini ya. Yang ini tadi. Nah, saya kembalikan lagi ya. Jadi jika X dikurangi dikurangi 2. Ya, ini bisa kalau 2 dikurangi 2 kan 0 ya. 2 dikurangi 2 0. Terus 2 kurangi 1 1 ya. Berarti outputnya X itu bisa 0 atau 1. Nah, ini panggil Fib 100 butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, sekarang lama analisisnya maksudnya ya. Kalau komputer ngitungnya cepat. Nah, kita bikin analisis kalau X-nya 4 saja. Ya, kalau X-nya 4, maka dia akan memanggil pertama kali Fib X 4 minus 1 dan 4 minus 2. 4 minus 1 dan 4 minus 2, ini kan hasilnya sama-sama belum 1 atau 0. Ya, maka 3 minus 1, maka di sini akan menjadi 3 minus 1 dan 3 minus 2. Sedangkan yang ini, ya kan, 2 minus 1 dan 2 minus 2. Ya, lalu ya di sini akan memanggil berarti yang 2 minus 1 kan sudah berhenti nih 1.
karena sudah jadi 1. Yang ini sudah jadi 0, berarti ini sudah berhenti. Yang masuk lagi yang di sini ya. VIP X ini kelihatannya kebanyakan VIP ya. Kelihatannya kebanyakan VIP nih. Ini coret 1 lah, coret 1. Nah, ini ya, coret 1 ya, kebanyakan 1. Nah, ini VIP X. Jadi ini ya, ditambah VIPs 3 minus 2. Sebentar. 3 minus 2 ditambah 3 minus 2, yang ini 2 minus 1 dan 2 minus 2. Ya. Maka hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 jadinya 5. Ya, ini hasilnya kurang lebih seperti itu. Ya, karena di sini 3 minus 2 jadi 1, 3 minus 1 jadinya 2. 3 minus 2 kan jadinya 2 dan 2 ya. Yang ini kan sudah berhenti 1 ya. Yang ini sudah berhenti, yang ini belum berhenti. Maka di sini dia yang 3 minus 1 jadi sini. Yang 3 minus 2 jadi ini. Nah, ini ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, karena 3 minus 1 ini belum jadi 1 atau 0. Nah, ini untuk Fibonacci. Nah, yang berikutnya adalah merge sort ya. Merge sort itu sudah pernah kita bahas, tapi mungkin versi iteratif walaupun hanya sekilas ya. Konsepnya sama dengan divide and conquer strategi ya. Nah, Anda mungkin bisa melihat ya, agar gambarannya lebih jelas, saya sudah ada video ya. Saya akan play ya, mungkin sambil saya ceritakan di sini. Nah, ini kalau Anda lihat, merge sort ini pakai divide and conquer algorithm, membagi input array menjadi 2 bagian. Dan nanti pada masing-masing akan di sort ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini ada 38, 27 dan seterusnya sampai dengan 10. Dia akan ngecek apakah left index lebih kecil dari R index ya. Nah, jika lebih kecil maka dia akan membagi 2. Ya, dibagi 2. Maka akan dibagi menjadi 2 bagian di sini ya. Jika lebih kecil dia akan bagi 2 lagi bagiannya. Nah, ini ya, dibagi 2 lagi. Lalu dibagi 2 lagi ya. Terus akan diurutkan ya, satu persatu dari masing-masing ini. Nah, terus dia akan diurutkan masing-masing ya. Seperti ini. Jadi seperti hierarki, seperti pohon ya. Nah, ini gambaran dari merge sort ya, secara animasinya mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada contoh source code-nya ya. Ini source code-nya dalam bahasa C ya, nanti Anda bisa melihat sendiri. Nah, itu yang versi rekursif juga ada ya. Versi rekursif tadi cukup singkat ya, cukup singkat. Nah, kita akan bahas lagi dalam yang bahasa Python. Ya, di sini kita bisa lihat nih ya, bagaimana kalau versi rekursif ya, bagaimana kalau Anda akan mengerjakan yang versi rekursif. Nah, merge sort kalau kita menggunakan Python ya, di sini ada fungsi merge ya, ada left dan right
tadi sudah dijelaskan ya. Ketika left dan right, leftnya lebih kecil maka dia akan membagi dua ya. Di sini ada result ya, result nanti dalam bentuk list ya. Lalu di sini ada i, j ya, kita definisikan 0,0 ya. Jadi ini definisi langsung ya, variabel i dan variabel j. Kita akan lakukan looping ketika i lebih kecil dari left dan j lebih kecil dari right. Ya. Kita akan lakukan looping. Ini untuk yang bukan rekursif ya, karena pakai while ya, karena pakai while ini bukan rekursif. Di sini ada left i lebih kecil dari right i, maka result append left i plus 1 ya. Yang kita cek apakah left i lebih kecil dari right i. Nah, lalu jika tidak, yang dimasukkan yang kanan. Ya, ini ada looping seperti itu. Lalu di sini kita akan cek juga while i lebih kecil dari len left, maka result append left i. Ya. Lalu jika while j lebih kecil dari len right, ya, maka result append right j. Nah, ini contoh kodenya seperti itu ya. Nah, kita lihat kalau kita mau rekursif ya. Kita lihat kalau kode yang rekursif, jadi pisahkan list separuhnya ya. Satukan kembali sedikit demi sedikit. Ya, jadi di sini kita bisa lihat merge source L, jadi L itu adalah input listnya. Jika len L lebih kecil dari lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 2 kan berarti 1 ya. Jadi base-nya adalah ketika elemennya sudah tinggal 1, maka return L seperti ini ya, dikembalikan nilainya. Nah, else kita akan ngambil middle. Ini ya bahasanya rekursif, kelihatannya akan lebih mudah ya algoritmanya. Middle dan L dibagi 2, left kita lakukan merge source lagi ya, L middle, right merge source lagi L middle ya. Lalu ini ya, perhatikan ada titik 2-nya ya, titik 2 middle artinya ini kan ngambil dari kiri sampai dengan tengah. Kalau yang ini ngambil tengah sampai dengan kanan, yang terakhir. Nah, di sini return merge left, right. Nah, ini bisa diperhatikan. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada yang apa itu namanya? Kalau Anda lihat di sini bisa lebih sederhana. Ya, dia akan melakukan sorting terus-menerus ya sampai dengan terjadi pengurutan ya, jadi sampai dengan urut ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini materinya ya, mungkin kurang lebih materi untuk pertemuan ini ya. Jadi silakan nanti kalian pelajari seluruh kode-kode yang ada, silahkan dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih dan selamat belajar.